وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berbuka puasa di Sufa Masjid Kampus Baitul Hikmah. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, Allah hari ini akan membawakan materi mengenai sejarah Islam lokal kita, Islam Banjar. Nah, tapi sebelum masuk ke sejarah lokal Islam Banjar, kita kenali dulu Islam itu dimulai dengan zaman kenabian, yang mana dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah masa itu maka dipimpin oleh zaman kekhalifahan Abu Bakar, Ali, Utsman, dan dilanjutkan dengan masa kerajaan atau dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, sampai dinasti Utsmaniyah yang terakhir di Turki Utsmani. Nah, dari Turki Utsmani itulah sejarah kita mencatat bahwa dinasti Utsmaniyah inilah yang menyebarkan dakwah Islam ke Nusantara yang diwakili oleh para wali songo, yang mana di situ mulanya di Aceh ya, di Aceh. Nah, jadi mulai berkembang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang tadinya padahal di Nusantara itu tadinya yang kerajaannya Hindu Buddha, baik itu Majapahit, Sriwijaya dan lain-lain. Setelah Islam datang di Nusantara, maka Islam mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Oke, sehingga perkembangan Islam itu begitu pesat dan mencapai 1/3 dunia. Nah, jadi kekuasaan Islam, kekuatan politik Islam sangat luas karena peran dakwah di sini. Nah, setelah kerajaan Nusantara tadi berkembang dari Aceh, maka muncul lagi kerajaan Demak. Nah, pada mulanya kan kita ini kerajaan wilayah kita kan wilayah Banjar. Wilayah Banjar ini maka kerajaan Hindu Buddhanya adalah kerajaan seperti Dipa, di mana di Amungkai dan Daha di Negara. Jadi kita ini dulu masa kegelapan juga, dengan ditandai dengan adanya kerajaan Hindu Buddha, baik itu menyembah patung dan lain-lain. Sehingga setelah adanya penyebaran Islam melalui dakwah tadi, yang awalnya tadi bercorak Hindu Buddha atau yang kegelapan atau masa kebodohan, maka pengaruh Islam di Banjar mulai dari Sunan Giri dan Bonang. Nah, ternyata dalam catatan sejarah menurut almarhumah dosen sejarah juga Bapak Yusriano ya, maka ada Sunan Giri dan Sunan Bonang ke wilayah Banjarmasin untuk menyebarkan dakwah Islam. Selain itu juga melalui perdagangan. Nah, tapi setelah itu Islam belum berkembang di wilayah kita, wilayah Banjar. Berkembangnya saat apa? Berkembangnya saat Islam itu dipengaruhi atau disebarkan melalui kekuatan politik. Nah, kekuatan politik ini kan kita ketahui bersama bahwa di kerajaan Daha dan Dipa yang tadi bergerak Hindu Buddha itu ada perebutan tahta dari kerajaan antara Pangeran Temenggung dan Pangeran Suryansah. Nah, oleh karena itu Pangeran Suryansah ini mengasingkan diri dan dipandu oleh seorang khatib Dayan yang beragama Islam. Nah, disinilah juga adanya peran dakwah. Nah, setelah terjadi konflik tadi, maka terjadi peperangan di wilayah Banjar. Nah, jadi Sunan Suryansah ini, mungkin gedung Sultan Suryansah, nah itu salah satu orang pertama
penyebaran Islam di wilayah kita, wilayah Banjar. Jadi Sultan Suryansah itu meminta bantuan ke Demak tadi untuk mengalahkan Pangeran Temenggung yang memiliki kekuatan yang lebih, karena itu adalah pamannya. Nah, oke, kata Tuhan Demak, kami akan membantu Buhan Impian, Buhan Banjar, tapi dengan persyaratan. Dengan apa? Dengan kalau menang masuk Islam. Ternyata benar, ternyata pihak Pangeran Suryansah menang dan masuk Islam, dan otomatis masyarakatnya juga memeluk Islam sampai Islam berkembang sampai hari ini. Nah, apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari sana? Bahwa peran dakwah sangat penting. Kita seorang muslim diwajibkan untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran, baik itu satu huruf, satu kalimat. Yang penting kita berdakwah. Artinya Islam sangat kompleks dari segi politik, sosial, pendidikan, dan ekonomi. Sehingga penerapan Islam dalam penyebaran dakwah harus dilakukan. Sehingga dalam surah Al-Imran ayat 110 yang artinya kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Itu dalam surah Al-Imran ayat 110. Jadi peran dakwah itu sangat penting dalam penyebaran agama Islam, sehingga Islam itu berkembang karena sebuah peran, yakni peran dakwah. Nah, jadi kita sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk berdakwah, walaupun menyampaikan satu huruf, satu angka, yang penting itu membuat kebaikan bagi sesama kita, baik itu keluarga, sahabat, dan masyarakat secara luas. Mungkin sekian dari ulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.